Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dain amin. Babu zikril mauti wa qasil amali. Ayat yang kedua ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Ayat yang menjelaskan tentang supaya banyaknya kita mengingat mati dan mesedikitkan angan-angan adalah ayat pada surah Luqman ayat 34. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidaklah satu jiwa itu mengetahui madza taksibu ghada, apa yang akan dia perbuat, dia usahakan besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, dan tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui bi ayyi ardin tamut, di tanah mana, di negeri mana dia akan mati. Yang pertama, surah Luqman ayat 23 ini menjelaskan jiwa tidak akan tahu madza taksibu ghada, apa yang dia akan kerjakan besok. Yang dia tahu apa yang dia rencanakan. Yang dia tahu apa yang dia rencanakan besok, bukan yang dia kerjakan. Kalau besoknya dia kerja apa, itu dia tidak ketahui. Maka ketika Rasulullah SAW menjanjikan kepada orang Yahudi, saat itu orang Quraisy, yang bertanya tentang Ashabul Kahfi dan lainnya, Nabi katakan akan aku ceritakan besok, tanpa Nabi menyebutkan ketergantungan apa yang dia kerjakan itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian sampai beberapa hari wahyu tidak turun untuk menjawab pertanyaan orang-orang Quraisy. Akhirnya Nabi tegur, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Jangan pernah kamu mengatakan inni fa'ilun dzalika ghada, aku akan kerjakan besok, illa ayyasha Allah, kecuali kamu mengatakan insya Allah. Itu Nabi. Jadi ayat ini sesuai, relevan dengan konteks itu. Loh, kita tahu kok besok kita mau begini-begini. Itu bukannya besok kita, itu rencana kita besok. Seperti itu. Jangankan besok, tahun akan datang pun kita punya rencana. Tapi apakah terlaksana kita nggak tahu. Maka ayat Quran mengatakan wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Enggak pernah tahu siapapun apa yang dia lakukan besok. Dia rencanakan iya. Tapi dia lakukan dia tidak tahu. Apakah dia akan lakukan ataukah akan melakukan yang lain. Artinya kalau dia tidak akan lakukan, mungkin saja rencananya sudah berjalan tapi ajalnya keburu sampai, atau ajalnya masih ada tapi kerjaannya tidak terlaksana. Nggak tahu apa yang terjadi, apakah ketika itu dia sakit atau segala macam. Maka jangan pernah kita melupakan kata insya Allah. Walaupun bukan besok, walaupun detik yang akan datang, kita kerjakan insya Allah. Insya Allah itu bukan kalimat ketidakpastian, tapi insya Allah itu kalimat tauhid, ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ketidakpastian. Itu yang salah kaprah kita. Ya kan, kita kan ketidakpastian ya. Kalau udah insya Allah berarti nggak datang tuh. Datangnya ntar ya, insya Allah deh. Pakai ada D-nya lagi. Ada D-nya. Insya Allah deh gitu. Bagi saya mungkin ya, kebetulan sini ada saudara kita, mungkin itu bagi orang lain kalimat itu menjadi kalimat yang tidak bisa menjanjikan kepastian pada orang lain. Misalnya ada orang mengatakan, udahlah para caleg nggak usah pakai insya Allah, janjikan aja ngomong apa ada, insya Allah itu satu kalimat yang saya rasa tidak seperti itu.
Silakan saja gunakan itu untuk keyakinan dia, bukan untuk masalah perjanjian dengan orang. Tapi ketika dia tidak memenuhi, bukan sama orang, tapi yang Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kalau saya jadi akan saya begini, nggak menjadi aib kata insya Allah itu dilibatkan. Kalau dikatakan kalau saya jadi pasti saya, itu lebih berbahaya. Tapi ketika dia tidak kerjakan, bukan berarti dia, kan saya udah bilang insya Allah, bukan itu, nggak jadi dalil. Ya, kan saya dulu kan bilang insya Allah, itu nggak bisa jadi dalil. Jadi bukan berarti kalimat itu dijadikan bumper untuk apa, atau menjadikan argumentasi untuk dia tidak menunaikan janjinya. Kan udah bilang insya Allah kalau emang sanggup. Bukan, itu kalimat itu bukan dijadikan alat legitimasi untuk mengingkari janji. Salah itu. Jadi nggak usah ragu, insya Allah saya perbuat itu. Ya, nggak usah ragu. Jadi sekali lagi, kita tidak tahu yang kita kerjakan, tapi yang tahu kita rencanakan. Yang kita tahu tuh kita yang rencanakan. Kalau yang kerjakan apa besok yang kita kerjakan, kita nggak tahu. Sanggupkah kita mengerjakannya, ataukah sampaikah kita bisa mengerjakannya? Maka ayat selanjutnya, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak satu jiwa pun tahu di mana dia akan mati. Merencanakan silakan. Kuburan saya ada di sana. Tuh sudah beli 1,5 miliar di berapa, di apa namanya itu? Apa namanya itu? Iya, berapa apa namanya gitu kan? Yang kelas sekian, klaster ini sudah rencanakan. Nggak tahu matinya, nggak tahu di mana dijelasin. boleh silakan. Kita sudah tahu, kita merencanakan, nanti kalau saya mati kuburin di situ. Tapi nggak tahu dia akan mati kan. Udah sakit, udah parah sakitnya, bahkan ketika dia berangkat haji didampingi oleh orang yang sehat supaya dia berangkat haji nanti nyaman, dia ada orang yang dampingi karena dia sakit. Yang sakit pulang, yang sehat agak pulang. Kan gitu ya. Yang sakit pulang dengan sehat. Yang sehat malah pulang namanya doang. Gak tahu. Ada biarin dah sakit-sakit berangkat, ntar mati di sana alhamdulillah, ada mati juga. Ya. Gak tahu. Maka oleh karena itu ini salah satu motivasi kita terus beraktivitas, terus bergerak tanpa harus takut dengan kematian. Kenapa? Kita nggak pernah tahu. Udah lu jangan kemana-mana, kalau mati sudah. Emangnya kalau dia diam di situ aja? Belum tentu kan, pas dia ke mana-mana nggak ngapa-ngapa gitu istilahnya, ya kan itu ya. Atau dia diam situ, nggak ngapa-ngapa, dia pergi, malah justru kejadian, nauzubillah, kan begitu ya seringnya. Maka ini menjadi motivasi Rasulullah kalau menggerakkan umatnya untuk bergerak dalam jihad segala macam, tidak takut kematian. Sekalipun kamu berada dimanapun, kalau mau cabut tak selesai sudah. Udah sakit parah sekalipun, udahlah bawa pulangnya biar mati di rumah, agak mati juga. Ya kan gitu kan ya, udah biar jangan ntar matinya biar sini. Kita rencanakan mati jangan jauh-jauh di sini, gampang ngurusin. Enggak, mati juga. Kenapa? Tidak ada satupun yang tahu di mana dia akan wafat. Di mana dia akan mati nggak ada yang tahu. Ya, terkadang pengen mati di sini. Bahkan nauzubillah udah disumpahin aja nggak mati-mati, disumpahin nggak mati-mati. Nggak ada yang tahu. Nah, apa hal ini dengan kegiatan kita sehari-hari kehidupan kita? Mati itu tidak sesuatu yang bukan tanda kutip, bukan sesuatu yang menakutkan atau kita rencanakan, tidak. Ya mungkin saja sudah direncanakan di kejadian ya sudah selesai, namanya sesuai dengan rencana. Iya, tapi bukan berarti itu sesuai kehendak kita, tidak. Rencana kita dengan kehendaknya kebetulan bersamaan. Iya. Tapi boleh nggak kita merencanakan? Boleh. Jadi jangan beli tanah buat kontrakan mulu, boleh beli tanah buat kuburan. Ya kan beli tanah ini buat kontrakan mulu, ya pas nguburin bingung nguburin di mana kan ya. Di sana pun boleh nggak investasi kuburan? Boleh. Nanti satu keluarga kita nih sekian yuk kita beli sono di apa? Di mana tuh? Apa yang keren tuh? Beri perhel gitu. Wah, oh ya keren nggak? Sono udah buat satu keluarga. Ini baba nih emak udah sono. Boleh investasi silakan. Nanti kalau sudah kita waktunya keluarga nggak bingung kemana, udah langsung di sana udah ada. Nggak apa-apa, itu rumah masa depan itu. Boleh nggak? Boleh. Nggak salah itu. Yang ambilnya masa sekarang kan itu kan yang namanya, bahkan ada kalimat orang miskin dilarang mati. Kenapa? Nguburinnya mahal.
Susah. Bahkan udah ada kuburan pun kadang-kadang hilang namanya. Kenapa? Nggak diperpanjang kontraknya. Pastian ziarah, gue makam di mana ya? Tahun berapa? Tahun sekian diperpanjang nggak? Nggak, ya sudah digusur gitu. Udah diganti sama orang lain itu. Kuburan aja bisa digusur, apalagi rumah susun gitu. Karena gitu ya, ada kan orang nyari kuburan gitu. Kenapa? Berapa tahun lalu saya makam, tapi kok nggak ada ya? Nisannya nggak ada, bekasnya nggak ada. Tapi ini ada nama orang. Kata penjaga, ini udah yang keempat kali. Udah yang pengganti udah keempat, yang lain udah hilang semuanya. Ya udah nggak masalah yang kita namanya mendoakan orang tua, ada makamnya nggak ada makan sampai, nggak usah dipermasalahkan, nggak usah diribukan ini makan ini, nggak usah. Yang namanya doa dimanapun kita sampaikan, insya Allah sampai. Nggak mesti harus kita cari. Kalau nggak ada makamnya kita nggak bisa doain, nggak ada yang macam itu. Jadi ada statement gitu, jadi orang miskin dilarang apa? Dilarang mati. Orang miskin dilarang sakit, apa? Rumah sakitnya mahal. Ya, jadi yang sakit orang kaya aja deh, gampangan. Ya, telepon ambulan datang, nih gitu kan. Orang sakit, boro-boro ke ambulan. Digotong aja nggak mau gotong gitu kan. Ya, meninggal gitu juga. Ternyata nggak gampang gitu loh. Ngurusin administrasi ini, administrasi segala macam susah banget gitu kan. Bayar sekian. Udah kena musibah kalau ibarat orang sekarang udah jatuh, tertimpa tangga, timba ember lagi gitu kan. Bukan tangga doang, timba ember juga lagi gitu kan. Wah, udah jatuh benjol juga dia. Kan susah. Ya. Boleh silakan investasi, nampaknya bukan investasi ya. Istilahnya tabungan ada bank, silakan beli tanah ini silakan, nggak masalah. Nanti dia meninggal akan udah enak orang ngurusin, udah ada dia tempatnya di sana. Udah tinggal gali doang. Udah silakan. Kalau bisa gali duluan nggak apa-apa kali. Kalau di Arab kan gampang ya, tinggal buka, masukin. Kalau kita kan apa? Gali kan ini nggak kan ya? Apa sudah ada apanya? Lorong-lorong ya kan? Saat buka, udah masukin ini geser, masuk, udah putus lagi, udah entah berapa bulan kemudian udah hancur, geser lagi, masukin lagi, gampang. Makanya berapapun yang meninggal dunia insya Allah apa? Udah siap. Dari udah siap. Kita kan koordinasi dulu, bayar tukang galinya berapa, ini berapa, wah lama urusannya gitu kan. Udah bayar pas sampai sono, galian belum selesai, kenapa? Pindah di sini banyak air, pindah ke sono lagi gitu. Ya. Nah, karena kita tidak tahu mati kita di mana, maka tadi kita tidak bisa merencanakan kematian kita. Artinya, ketika kita musafir apapun, kita tidak usah khawatir. Kalau memang sampainya kita di kampung halaman kita, lu jangan kemana-mana takut mati di sono. Kan ada gitu ya, takut mati di sono, jangan kemana-mana. Di situ jangan mati-mati juga. Katanya nggak mati-mati udah bawa ke sono, mati juga akhirnya. Ya kan? Itulah maka Al-Quran ini memberikan motivasi pada kita sesuatu yang pasti, ya dia pasti, tapi kita tidak pernah tahu di mana dan kapan datangnya. Ya, maka katakan apa? Pertanyaan pertama, wa ma tadri nafsum madza taksibu goda. Yang kedua, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Kita nggak tahu di negeri mana kita akan wafat. Ayat yang selanjutnya ini surah An-Nahl ayat 61. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqim. Maka apabila datang ajal mereka la yastakhirun. Mereka tidak akan bisa meminta untuk ditakhirkan, dimundurkan saatan walaupun sesaat. Wala yastaqdimun, dan tidak juga minta untuk dapatkan dimajukan saatan juga harus saat. Jadi namanya ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa apa dimundurin, sudah waktunya. Nah kalau dia sudah ibarat kata kita katakan memang sudah waktunya mati, belum mati-mati, emang belum sampai waktunya jangan dimatiin. Ya artinya udah sampai waktunya nggak mati-mati, nggak bisa. Kapan dia waktunya mati, itulah saatnya. Kadang begini, mohon maaf, nauzubillah mengingat pada kita. Berapa kali saya mengalami itu yang tidak mengenakan hati kita kalau keluarga. Jadi ketika ada saudara atau orang yang kita cinta, saudara kita siapapun dalam keadaan, mohon maaf ya, parah gitu, langsung kita bawa ke rumah sakit, langsung alat-alat membantu semuanya, langsung kita bersyukur dan nadinya berjalan, jangan gitu kan. Tiba-tiba dokter datang bilangin, mohon maaf, ini sebenarnya yang kerja alat semua, mesin semua. Sebenarnya kasihan orang ini sebenarnya dipompa terus. Kenapa? Karena obat apapun tidak bereaksi lagi.
Maksudnya apa? Seandainya alat ini dicabut maka dia sudah tidak bisa. Itu menyakitkan kita sebagai keluarga. Kenapa? Ya mungkin bahasa kasarnya kayak kita membunuh orang itu sendiri gitu kan. Kenapa? Kita cabut mati dia kan gitu kan ya. Itu sangat menyakitkan. Makanya kalau doa kita wajar kalau Allahumma hawin alaina bisa karatil maut. Ya, mudahkan, selesai sudah orang tahu. Karena kalau yang kayak macam itu bagi yang kalau apa ini dokter itu sebenarnya kasihan bagi ininya, bagi apa orangnya kasihan. Karena dia dipompa terus untuk kayaknya mau hidup, padahal dia nggak bisa hidup. Kenapa? Organ-organ dalam medis itu dianggap sebenarnya sudah tidak berfungsi. Dimasukkan obat segala macam tidak bereaksi lagi. Berarti sebenarnya alat-alat vital yang menunjukkan tanda kehidupan sudah tidak ada lagi. Tapi bagi orang yang menyaksikan merasa apa? Senang. Kenapa? Ada tanda-tanda kehidupan. Ada net note, masih hidup. Gitu. Ada harapan. Tapi secara medis sebenarnya udah nggak ada harapan. Nah, maka kita diminta untuk memutuskan. Terus seperti ini dengan membiarkan orang ini seperti ini atau kita cabut selesai. Itu pilihan yang sangat menyakitkan. Maka kalau kita dengar ayat doa kita Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut itu mungkin kita katakan itulah yang tepat, mudahkan dalam sakaratil maut, selesai sudah ya, tidak ada tanda ini masih enggak, selesai sudah. Memang kadang-kadang kita punya harapan yang lebih ya kan, yang lebih dari itu, tapi kalau kenyataan seperti itu, perasaan kita sebagai keluarga itu, saya udah berapa kali mengalami hal seperti itu pada keluarga itu, ya Allah mengambil keputusannya, akhirnya nggak mau ngambil keputusan. Kenapa? Terserah lu deh pada keluarga semua. Kenapa? Bukan takut, bingungnya itu kalau kita iya cabut mati, meninggal dunia. Jangan ya begitu kondisinya, kan kita bingung. Nanti kalau kita cabut soalnya kita menentukan, walaupun bekas kakeknya tidak menentukan kematian kita, tapi dengan sebab dicabut alat tersebut soal apa? Ya kita yang menyebabkan dia wafat. Itu menyakitkan. Maka Allahumma hawin alaina fis sakaratil maut, mungkin itulah yang kita harapkan. Kenapa? Mudahkan dalam sakaratul. Kenapa? Biasanya itu kan dalam orang sakaratul maut langsung ada apa? Ada dukungan alat-alat segala macam. Maka ya antara orang mati dan orang hidup. Dikatakan dia hidup tidak bisa merespon, dikatakan dia wafat tapi masih ada tanda-tanda soal harapan untuk hidup, kan bingung. Karena ada tanda-tanda orang hidup. Secara medis mungkin saja medis mengatakan sebenarnya udah tidak bisa. Kenapa? Buktinya apapun yang dimasukkan, diberikan pada orang ini tidak merespon apa-apa. Jadi artinya apa? Alat-alat vital kehidupan sudah tidak berfungsi. Dikasih obat segala macam. Dokter pernah mengatakan sebenarnya kita ini mempus jantung terus bekerja terus. Kasih obat yang paling keras. Ini bisa membahayakan organ dia. Kenapa? Ketika dia tidak berfungsi, dihantam terus bisa rusak. Dipaksakan. Maka bagaimana dokter? Kasihan dia Pak, mendingan. Aduh, itu kan keputusan yang susah bagi kita. Enggak, tidak. Itu kan keputusan medis. Analisis medis itu. Dia mengatakan. Itu tidak. Jadi kita tidak. Jadi pembatasan itu adalah medis mengatakan. Kita hanya diberikan apa? Izin saja. Karena diagnosanya ini sebenarnya sudah tidak bisa berfungsi lagi. Bukan tidak harapan hidup, tidak berfungsi lagi. Ini alat semua yang membuat kita senang gitu, Bang. Padahal medisnya tidak ada harapan. Tanda kutip memang sudah tidak bisa. Udah selesai. Jadi memang secara medis sudah tanda-tanda kehidupan sudah selesai. Jadi kita tidak dianggap tanda kutip membunuh. Kenapa? Karena alat itu yang bekerja. Bukannya alat itu membantu kehidupan, enggak. Alat itu pun tidak menjadikan dia hidup. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang yang dekat itu merasa pernah berapa kali seperti itu, ada saudara kita dipanggil, masih dipanggil itu gimana? Ya sudah, sebelum dicabut respon atau dia merespon biasalah. Baca Yasin satu kali, bacakan Yasin, sudahlah ditalkinkan, dia respon atau tidak, sudah. Saya itu cabut saja. Mudah-mudahan dia merespon, kita tidak tahu. Ya kalaupun tidak merespon, kita tidak melakukan apa? Ya SOP-nya lah, SOP ketika orang sakaratul maut kita lakukan ya. Mau respon nggak respon, udah talkinkan, cabut, selesai, berapa detik habis.
Pernah gitu, karena kita dipanggil oleh saudara yang macam itu, termasuk orang tua seperti itu. Ya, mudah-mudahan apa? Ya, jadi itu semua ya sebenarnya bukan berarti kita menambah kehidupan, enggak. Itu sudah udah ditentukan. Kita nggak tahu kapan batasnya. Kita nggak tahu. Itu ditentukan sudah. Bukan berarti dia memperpanjang atau memperpendek, enggak. Ibarat kata dia bunuh diri sekalipun berarti bukan mempercepat kematiannya, bukan. Kematiannya sudah ditetapkan, cuma caranya yang beda gitu. Jadi, oh kalau orang bunuh diri berarti mempercepat kematiannya, enggak. Bunuh dirinya itu ya sudah waktunya itu, tapi caranya. Maka ada patah mengatakan al-mautu wahidun wa babuha anwaun atau babuha kasirun. Mati satu, pintunya yang banyak. Jadi ada patah kata, jadi al-mautu wahid wa babuha apa kasirun apa saya lupa itu. Jadi mati itu satu, tapi pintu menuju ke mati itu banyak. Ada yang caranya sakit, adanya. Nah, termasuk yang bunuh diri. Bukan berarti bunuh itu mempercepat kematiannya. Kalau emang belum mati, ya agak mati-mati. Banyak yang kayak emang itu. Udah bunuh diri malah jadi sengsara orang hidup. Kenapa? Dia malah masuk rumah sakit. Bunuh diri karena kemiskinan. Miskin gua nggak tahu. Akhirnya dia minum racun. Kagak mati. Bawa ke rumah sakit. Ngeluarin biaya. Keluarganya nggak bisa. RT yang sibuk. Yang ngurusin apa? Keterangan orang susah segala macam. Kenapa? Ya kan repotin orang juga. Emang belum waktunya mati. Ibarat kata kalau mati sekalian, jangan begini, mati kagak, hidup kagak, akhirnya nyusahin orang gitu kan. Emang belum waktunya. Jadi bukan berarti kalau dia membunuh diri itu berarti mempercepat. Tidak ada yang mempercepat kematian, nggak ada. Juga nggak ada yang apa? Yang menunda kematian. Caranya aja yang berbeda. Maka kita jangan apa? Jangan terlalu pede gitu. Yang sehat masih muda, udahlah umurnya panjang. Belum tentu. Ya kan, belum tentu. Bahkan orang yang olahraga mulu katanya olahraga mulu sehat. Ada olahragawan malah meninggal duluan. Lebih parah lagi di lapangan aja. Coba tuh main bola ada di lapangan ya. Di lapangan lagi main bola gitu kan. Habis ada naik sepeda. Artinya olahraga itu sehat. Enggak, itu usaha kita. Itu usaha kita. Bukan berarti yang enggak. Kadang-kadang yang jadi argumentasi, tapi ini kebanggaan juga sih bagi mereka para perokok. Katanya merokok umur pendek itu ngerokok kagak, apa kagak menjadi sehat, mati juga. Mendingan gua ngerokok juga sampai tua kayak gini. Ada juga yang ngerokok jadi kan ya. Katanya ngerokok umurnya pendek. Tuh si Fulan olahraganya rajin, makan makanan yang sehat, kagak ngerokok, enggak alkohol macam, mati. Lah gua dari kecil dulu ngerokok mulu, ngopi, iya begadang, iya sampai tapi masih hidup gua. Mendingan gua ngerasain juga ngerokok, lu udah nggak ngerasain ngerokok mati duluan gitu. Itu kan argumen aja gitu, narasi yang jadi apa? Jadi alasan untuk membenarkan diri sendiri, padahal mah nggak begitu juga gitu loh, ya kan? Kenapa? Tadi kita nggak tahu, cuman orang berusaha. Ya udah, emang itu waktu sampai, tapi kita berusaha. Kenapa? Karena kita nggak tahu kapan, bagaimana cara, kita nggak tahu, karena kita hanya berusaha menjaga. Dulu kan Menteri Kesehatan ya, siapa yang perempuan tuh kan ya? Iya, yang udah Menteri Kesehatan. Ngerokok kagak, tapi wafatnya kenapa? Paru-paru kan? Menteri Kesehatan. Sakitnya paru-paru. Ngerokok kagak, apa kagak? Iya, macam-macam lah alasannya. Dulu kan itu jadi viral kan. Menteri Kesehatan ngerokok kagak, tapi paru-paru, mendingan gua ngerokok nggak kena paru-paru kan gitu. Ada aja nih macam gitu. Ya, ini bukan berarti menggembirakan para perokok, bukan itu maksudnya. Iya, kasih semangat aja ngerokok terus lah, mati urusan belakangan, bukan gitu. Nah, kan yang namanya perokok kalau mati masih dibakar gitu kan ya. Ya, jadi apa? Tidak akan mengurang nyawa itu tidak akan membuat kita bisa tangguhkan, juga kita tidak akan kita pernah takhirkan, enggak. Ya, emang waktunya sampai ya sampai. Ayat selanjutnya ini surah Al-Munafiqun. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. La tulhikum amwalukum wala auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu harta kamu dan anak kamu dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, harta yang kita miliki, anak kita jangan sampai melalaikan kita untuk zikir pada Allah.
Loh, kalau gitu nggak boleh punya harta dan nggak boleh punya anak. Bukan begitu mafhumnya. Artinya anak dan harta kita justru membuat kita ingat pada Allah gitu loh. Jangan sampai itu melalaikan kita. Harta yang kita punya, anak yang Allah titipkan, itu menjadikan kita dekat pada Allah, bukan menjadikan itu jauh pada Allah gitu. Yang namanya kehidupan dunia kita nggak akan bisa menghindari untuk menuju akhirat. Tapi dunia itu bisa kita gunakan untuk menuju akhirat. Contoh sederhana. Memang kelihatannya itu sebagai suatu perbuatan duniawi, nikmat dunia. Apa? Menikah misalnya. Bukan berarti menikah itu menjadikan kita lupa kepada ibadah. Justru menikah itu kita jadikan ibadah. Kerja, gila kerja. Kerja itu kewajiban kita sebagai suami menafkahi keluarga. Tapi kerja itu juga menjadi ajang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya untuk menuju sana. Apapun yang kita lakukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jangan lupakan itu. Jadi ketika Al-Qur'an mengatakan jangan kamu terlalaikan anak dan harta kamu, bukan berarti nggak boleh punya harta, nggak boleh punya anak. Justru kita balik, anak dan harta itu menjadikan kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya anak, kita akhirnya termotivasi untuk usaha, untuk kerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Punya kewajiban. Harta yang kita miliki, untuk kita miliki, kita usahakan untuk punya. Setelah punya juga ada caranya bagaimana menggunakannya. Ada hak, ada kewajiban. Apa yang menjadi kewajiban kita pada harta? Apa yang menjadi hak harta pada kita? Zakat, keluarkan zakatnya. Jadi harta itu menjadi ajang kita untuk apa? Ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru bukan melupakan. Yang diwanti-wanti jangan sampai itu apa? Melupakan. Allah nggak melarang Fir'aun menjadi penguasa. Allah tidak melarang Qarun menjadi orang kaya. Yang dilarang kesombongannya. Sehingga dia lupa ketika menjadi penguasa, lupa apa kewajiban penguasa kepada rakyatnya. Ketika jadi orang kaya, lupa apa hak harta untuk dia zakatkan. Itu yang dilarang. Kayaknya silakan. Menjabat setinggi apapun silakan. Jangan sombong akhirnya melupakan diri, alih kewajiban. Itu saja. Jadi ya, jangan ayat ini menjadikan dalil. Ayat mengatakan jangan sampai anak, harta, apa melarikan kamu dari zikir pada nggak ingat Allah. Bukan itu wanti-wanti. Apa yang harus dilakukan? Anak dan harta menjadikan kita dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kerja, pagi kita keluar, sore kita pulang. Iya, dalam tanda kutip usaha kerja, tapi di situ tertanam ibadah. Kita berangkat, ini kewajiban sebagai seorang suami, kewajiban sebagai seorang bapak menafkahi anak dan istri kita. Keluar kita bismillahirrahmanirrahim. Ibadah. Kita dapat gaji, ketahuan kemana gaji ini kita akan salurkan. Anak, istri, ada juga hak orang lain, zakat misalnya. Habis ya sudah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا Ya, baik, sedikit lagi sebelum lupa, ini tanggal 12 Muharram. Biasanya pada bulan-bulan ini, ya pada ini biasa Pak, suka banyak kegiatan ngapain? Nyantunin anak yatim. Walaupun 10 Muharramnya udah lewat, tapi bulan Muharram masih ada. Maka 10 Muharram kemarin hari Jumat disebut apa? Lebaran anak yatim. Takutnya lupa. Walaupun anak yatim bukan Muharram doang makannya, setiap hari dia juga butuh makan. Tapi minimal pada momen-momen itu kita masih ingat ada saudara-saudara kita yang yang yatim, yang perlu bimbingan, yang perlu bantuan, ya kita sisihkanlah. Ini mumpung di bulan Muharram, walaupun bukan hanya bulan Muharram doang, tapi minimal di bulan Muharram kita ingat gitu kan. Kalau nggak ada yang ngingetin, lewat aja begitu ya. Kalau nggak ada yang ngingetin, ya puasanya udah kita lewatin, kan puasa hari Kamis, Tasu'ah, hari Jumat, Asyura kan kemarin udah lewat itu. Nah, ya, tapi kalau mau nyantir anak yatim mah kapan aja ya boleh. Tapi kalau Muharram kagak, takutnya yang bulan lain kagak juga. Kenapa? Tidak ada yang ngirim. Muharram kan tahun sekali. Bahkan mungkin udah ada yang udah ada yang lupa. Kalau sekarang kita udah lewat tahun 1445 gitu kan ya. Disangkanya masih 2023. Iya sih 2023. Karena yang diingat kan 2024 kan. Ya, yang akan itu ya. Orang fokusnya 2024, padahal udah ganti nih, udah 1445. Ada yang kagak sadar juga sih, itu tahun apa nih? Yang tahu pokoknya sekarang bulan Juli tahun 2023, nggak tahu kalau sekarang bulan Muharram, bahkan tanggal 13 Muharram tahunnya 1443. Kenapa? Karena yang 45. Kenapa? Pamornya atau gaungnya nggak seperti tahun baru Masehi gitu kan, berarti tahun baru kita gitu kan ya. Takutnya lupa. Kenapa? Lagi fokus 2024 yang ditungguin gitu kan. Baik, semua qala wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun wa alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim ya Allah ya ma'bud Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafini wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu wa lakash syukru kama yanbaghi li jalkal karimil azimi sultani. Allahumma shalli wa sallim ala nur anwar sir asarat riyadil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammad mukhtar wa ala tahar wa asl akhir adada
الضالين وانفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال نعوذ بالله من حال النار وارزقنا علما نافعا وفهما زكيا قبل قلبا منورا ولسانا ذاكرا وخلقا حسنا جميلا ورزقا كثيرا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه أولادا صالحا فقيها عريفا أديبا عالما توفيقا حسنا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم جمعنا جمع المرحومة وتفرقنا من بعد ما معصوما وثبت قلوبنا على محمد رسول الله واستعملنا على سنة رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله وسرنا في زمرة الناجية ويسبه المفلحين ونسألك حبك حب ما يحبك حب ما يقرب إلى حبك ومجعل حبك حب إلينا من الماء والزمع رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل يا كريم.